Salah satu dosa yang banyak dilakukan dalam hidup kita hari lepas hari itu adalah rasa iri hati. Di dalam Alkitab juga ada contoh-contoh orang iri hati. Misalnya Kain iri hati kepada Habel lalu membunuh Habel. Demikian juga saudara-saudara Yusuf iri hati kepada dia lalu lempar dia ke lubang sumur lalu dijual ke Mesir. Dan bahkan mungkin saat ini saudara adalah orang yang sedang iri hati kepada orang yang lain. Tapi dengarlah bahwa pada dasarnya iri hati itu lebih merusak atau merugikan diri sendiri daripada orang yang menjadi sasaran iri hati itu. Di dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Juga Amsal 14 ayat 30 bilang hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu berarti bahwa sebenarnya dengan menaruh rasa iri hati kepada orang lain itu lebih merugikan diri sendiri ketimbang orang lain itu. Kita ingat bahwa ada ilmu psikologi atau antropologi yang mengajarkan bahwa apa yang terjadi pada jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Makanya di dalam Amsal 17 ayat 22 itu dibilang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti apa yang ada dalam hati atau dalam jiwa itu mempengaruhi apa yang terjadi dalam fisik kita. Maka misalnya kita lihat orang merasa malu. Rasa malu itu kan ada dalam jiwa. Tetapi rasa malu lalu muncul mukanya jadi merah. Berarti ada pengaruh jiwa kepada tubuh. Demikian juga orang merasa sukacita lalu matanya berbinar-binar. Sukacita itu ada di dalam jiwa. Tetapi mata berbinar-binar itu fisik. Maka apa yang terjadi pada jiwa atau pada hati itu berdampak kepada fisik. Karena itu jugalah maka dalam Amsal 15 ayat 13 dia bilang hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, kalau kita menyadari bahwa apa yang ada pada jiwa kita itu mempengaruhi tubuh, maka jikalau jiwa kita baik-baik, hati kita baik-baik akan mempengaruhi atau membuat tubuh kita menjadi baik. Tapi jikalau terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam hati atau jiwa kita, maka membawa dampak buruk kepada fisik kita. Dan tidak jarang ada banyak orang yang mengalami sakit ini itu bukan karena faktor demonis atau faktor fisik, tapi faktor psikis. Dan karena itulah jangan merugikan diri kita sendiri hanya dengan rasa iri hati. Kamu mungkin iri hati dengan orang lain tuh aman, tentram, dia menjalani hidupnya. Kamu sendiri yang sengsara dengan rasa iri hati itu. Karena itulah jangan bunuh dirimu sendiri dengan memelihara rasa iri hati terhadap orang lain. Bebaskanlah hatimu dari rasa iri hati dan hiduplah dengan bahagia. Tuhan memberkati saudara.